my mind, they can't eat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Esa Putri dengan NIM akhir 174. Saya berperan sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Salfa Ainur Rahma. Saya sebagai ibu mertua. Perkenalkan, saya Nailatul Naswa sebagai ibu Ratna. Assalamualaikum. Silakan masuk, Sus. Duduk, Sus. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Diana Esa Putri dari Puskesmas. Hari ini saya datang untuk melakukan kunjungan nifas hari kelima setelah operasi sesar. Tujuan saya ingin memeriksa Ibu Ratna, melihat perkembangan luka operasinya, serta memberikan edukasi mengenai perawatan dan nutrisi. Waktunya sekitar 15 menit. Apakah Ibu dan keluarga bersedia? Iya, Sus. Saya panggilkan dulu Ibu Ratna. Silakan diperiksa, Sus. Ibu, bagaimana keadaan Ibu selama beberapa hari ini? Apakah masih terasa nyeri pada luka operasi atau ada keluhan lain? Masih agak nyeri, Sus, dan badan saya sering lemas. Baik Bu, setelah saya periksa, luka operasi sesarnya tampak bersih dan proses penyembuhannya cukup baik. Namun, hasil pemeriksaan darah Ibu menunjukkan hemoglobin kadernya Ibu itu 9,2 G per dl, sehingga Ibu mengalami anemia ringan. Boleh saya tahu, selama ini Ibu makan apa saja ya Bu? Saya tidak makan telur, ikan, atau daging, Sus. Memang saya yang melarang, Sus. Menurut tradisi keluarga kami, makanan yang amis seperti telur, ikan, dan daging bisa membuat luka operasi selama sembuhnya dan terasa fatal. Baik, saya memahami dan menghargai tradisi yang Ibu jalankan. Saya yakin tujuannya agar Bu Ratna cepat pulih. Apakah saya boleh berbagi informasi dari sisi kesehatan sebagai tambahan pertimbangan? Silakan, Sus. Jadi, protein dari telur, daging, tahu, dan tempe sangat dibutuhkan untuk Ibu Ratna karena dapat membantu menyembuhkan luka operasi sesar dan meningkatkan kadar hemoglobin. Justru jika asupan protein kurang, proses penyembuhan bisa lebih lambat Ibu, dan Ibu akan lebih mudah lemas. Selama makanan dimasak hingga matang, makanan tersebut aman dikonsumsi Bu. Oh, begitu ya, Sus. Saya baru tahu. Bagaimana kalau kita mulai secara bertahap, misalnya dengan telur rebus atau ikan yang dimasak matang. Nanti kita pantau kondisi Bu Ratna. Saya bersedia mencoba, Sus. Baiklah, kalau memang baik untuk usaha Bu Ratna, saya mengizinkan. Terima kasih Bu. Jadi hari ini kondisi luka operasi sesar Ibu sudah cukup baik ya. Tetapi anemia perlu diperbaiki dengan makanan tinggi protein dan zat besi, serta tetap minum tablet tambah darah sesuai anjuran ya Bu. Saya akan berkunjung kembali setelah minggu depan untuk memantau perkembangan Ibu. Bila muncul demam, luka operasi tapak merah, keluar cairan atau nyeri semakin berat, segera hubungi petugas kesehatan ya Ibu. Baik, Sus. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih, Sus. Sama-sama Bu, semoga Ibu Ratna cepat pulih ya. Assalamualaikum. Saya permisi dulu ya Ibu. Waalaikumsalam. Mari, Bu. Ya. Dalam skenario ini, saya menerapkan komunikasi terapeutik dengan melakukan tahap orientasi, pengkajian, edukasi, dan penutup. Saat menghadapi kepercayaan budaya keluarga, saya tidak langsung menyalahkan, tetapi menghargai keyakinan yang ada terlebih dahulu. Kemudian, memberikan edukasi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Saya juga melakukan negosiasi dengan menawarkan pemberian makanan tinggi protein
secara bertahap agar keluarga dapat menerima saran yang diberikan. Melalui pendekatan ini diharapkan ibu dan keluarga memahami pentingnya asupan protein untuk mempercepat penyembuhan luka operasi sesar dan meningkatkan kadar hemoglobin sehingga pemulihan ibu setelah operasi sesar menjadi lebih optimal.